Badai Melissa menerjang Jamaika, 7 orang tewas. Bocah berusia 7 tahun asal Singapura ikut kuliah kimia, memiliki skor IQ 149. Arab Saudi menuju masa depan visi 2030, kini menjalani transformasi besar. Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan program Mata Dunia yang menyajikan beragam informasi dan berita dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Restulandari, inilah Mata Dunia selengkapnya. Ya pemirsa, badai monster Melissa menerjang Jamaika di wilayah Karibia. Akibat peristiwa ini, 7 korban dilaporkan tewas. Badai monster Melissa menerjang Jamaika dan sejumlah wilayah di Karibia pada Selasa 28 Oktober 2025 waktu setempat. Badai berkekuatan kategori 5 disebut-sebut sebagai badai terkuat yang pernah melanda negara kepulauan tersebut. Dilaporkan kecepatan angin mencapai 295 km per jam. Mengutip EVP Rabu 29 Oktober 2025, peristiwa ini menelan 7 korban jiwa dengan rincian 3 orang di Jamaika, 3 di Haiti, dan 1 di Republik Dominika. Pemerintah khawatir jumlah korban bertambah lantaran banyak warga menolak mengungsi meski sudah dikeluarkan peringatan bahaya. Sebelumnya, Pusat Badai Nasional atau NHC memperingatkan badai Melissa menimbulkan kondisi berbahaya dan mengancam jiwa. Anne-Claire Fontaine dari Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO menyebut Melissa sebagai badai paling dahsyat melanda Jamaika pada abad ini. Badai Melissa memicu angin kencang, hujan deras dan gelombang tinggi menimbulkan banjir dan tanah longsor. Sejumlah wilayah di Jamaika dilaporkan padam listrik dan air. Badai Melissa bergerak menuju Kuba bagian timur usai menghantam Jamaika. Para ilmuwan memperingatkan perubahan iklim memperburuk intensitas dan frekuensi badai besar di kawasan tropis. Badai besar terakhir melanda Jamaika pada Juli 2024. Badai Melissa kali ini jauh lebih kuat dan mematikan. Dari Jamaika kita ke Singapura, pemirsa, kebakaran terjadi di lantai 55 Menara Marina Bay Sands, Singapura. Asap tebal mengepul dari atap menara. Kebakaran diduga berasal dari pekerjaan pengelasan yang dilakukan di sekitar lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini. Operasional hotel pun tetap berjalan dengan normal. Kebakaran terjadi di lantai 55 Menara Hotel Marina Bay Sands, Singapura pada Selasa sore 28 Oktober 2025. Pasukan Pertahanan Sipil Singapura menerima laporan kebakaran di Kompleks Hotel Marina Bay Sands dengan alamat One Bayfront Avenue. Api berhasil dipadamkan staf hotel menggunakan hose reel sebelum petugas Pasukan Pertahanan Sipil Singapura tiba di lokasi. Pihak hotel menyatakan lokasi kebakaran berada di area tidak bisa diakses tamu hotel. Operasional dan pelayanan hotel tidak terganggu, aktivitas berjalan seperti biasa. Hasil penyelidikan Pasukan Pertahanan Sipil Singapura menerangkan, awal mula kebakaran berasal dari aktivitas pengelasan di sekitar area atap gedung. Pihak berwenang dan manajemen Marina Bay Sands menyatakan akan bekerja sama meninjau ulang prosedur keselamatan dan penyebab pasti kebakaran. Insiden ini tidak menelan korban luka dan jiwa. Kabar dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pemirsa, yang mengumumkan kenaikan tarif tambahan sebesar 10% terhadap produk Kanada. Kebijakan ini diambil usai Trump menilai sebuah iklan dari pemerintah Provinsi Ontario, Kanada bersifat menyesatkan dan provokatif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor tambahan terhadap Kanada sebesar 10%. Pengumuman disampaikan melalui unggahan di platform media sosial Truth Social pada Sabtu 25 Oktober 2025.
Trump menilai keputusan itu diperlukan usai melihat iklan dari pemerintah Provinsi Ontario yang menampilkan cuplikan suara mantan Presiden Ronald Reagan. Menurut Trump, potongan video itu telah keluar dari konteks asli dan menyesatkan publik. But only for a short time. But over the long run, such trade barriers hurt every American worker and consumer. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries. Trump menuding iklan tersebut merusak hubungan dagang antara kedua negara. Ia juga menyebut pemerintah Ontario sengaja menayangkan iklan itu saat pertandingan World Series. Iklan tersebut sudah diminta untuk ditarik penayangannya. Dalam pernyataannya, Trump menulis iklan mereka seharusnya ditarik segera, tapi mereka tetap menayangkan. Itu adalah kebohongan. Pernyataan tersebut memicu respon luas di media sosial dan membuat hubungan Washington-Ottawa kembali menegang. Perdana Menteri Ontario Doug Ford menyatakan sudah berdiskusi dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Keduanya sepakat menghentikan penayangan iklan itu di Amerika Serikat mulai Senin. Belum diketahui produk apa saja yang terkena tarif tambahan tersebut. Pada Agustus lalu, pemerintah Trump menerapkan tarif 35% produk Kanada yang tidak termasuk dalam perjanjian USMCA. Sektor baja dan aluminium terkena tarif hingga 50% sejak awal tahun. Pengamat menilai langkah terbaru ini bisa memicu perang dagang baru dan mengganggu stabilitas ekonomi di kawasan Amerika Utara. Millions and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot. Ya pemirsa, selanjutnya adalah update dari gencatan senjata di Gaza. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya tidak perlu meminta izin dari pihak manapun untuk menyerang Gaza meski menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Netanyahu menyatakan Israel adalah negara merdeka, berhak mengendalikan negaranya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya akan menentukan sendiri kapan harus menyerang musuh dan negara mana bisa bergabung dalam pasukan keamanan internasional di Gaza meski gencatan senjata tengah berlangsung. Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu pada Minggu 26 Oktober 2025 saat kru penyelamat Mesir tiba di jalur Gaza membantu pencarian jenazah menjadi sandera Israel yang hilang. Mengenai rencana penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza, Netanyahu menolak ide tersebut. Ia menegaskan hanya Israel yang berhak menentukan negara mana yang bisa menempatkan pasukan di wilayah Gaza. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan dia yang menginstruksikan tentara melanjutkan pembongkaran di wilayah jalur Gaza berada di bawah kendali Israel sebagai bagian dari gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan di Mata Dunia. Mata Dunia segera kembali. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, ratusan orang mendadak memadati Prospect Park, New York yang menjadi tempat Daniel Caesar menggelar pop-up konser. Pop-up konser di New York merupakan bagian dari rangkaian Surprise Pop-up Tour 2025 menjelang rilis album keempat Daniel Caesar berjudul Son of Spergy. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're the best part. Best part. Ratusan orang mendadak memadati Prospect Park di Brooklyn, New York pada Jumat 24 Oktober 2025 waktu setempat. Mereka berlarian menuju Prospect Park usai mendengar kabar mengenai konser penyanyi Daniel Caesar. Daniel Caesar menggelar pop-up concert tanpa ada promosi resmi mengenai konser tersebut. Keberadaan Daniel Caesar pertama kali beredar di platform X dan TikTok hanya beberapa jam menjelang acara dimulai. You're just like a flower. You're elegant.
living. It's been around for me. Kingdoms are falling, angels be calling. None of that could ever be. Antusiasme penggemar begitu tinggi, lalu mendatangi area taman demi bisa menyaksikan penampilan idola mereka, Daniel Caesar. Penampilan ini digelar saat senja. Di kesempatan ini, Daniel membawakan 11 lagu, di antaranya Superpowers, Best Parts, dan Japanese Denim. Kejutan ini menandai awal tur spesial Daniel Caesar akan mendatangi ke sejumlah kota di Amerika Utara. Pop-up Concert Daniel di New York menjadi bagian dari rangkaian Surprise Pop-Up Tour 2025. Acara ini sebagai ajang pemanasan menjelang rilis album keempat berjudul Son of Spurgey. We don't punish the tiger for catching his prey. So how am I the one to blame? If it's in my nature, transform, transform, transform. And I don't know why I fight it. The least I could do is try it, but ego's in the way. I know that you feel mad today, but that anger will fade away. You'll wish she was here. Selanjutnya pemirsa, ada kabar menarik dari Singapura. Biasanya anak-anak berusia 7 tahun belajar perkalian, pertambahan atau bermain. Namun tidak demikian dengan Theodore Kwan. Bocah berusia 7 tahun asal Singapura ini sibuk mengikuti kuliah kimia di salah satu universitas terbaik di Asia, Nanyang Technological University atau NTU di Singapura. Theodore Kwan memiliki skor IQ 149. Bocah berusia 7 tahun asal Singapura Theodore Kwan menjadi perhatian publik dunia maya usai akun Nanyang Technological University atau NTU di @NTU_SG membagikan momen Theodore Kwan duduk di kelas bersama mahasiswa lain. Dalam unggahan tersebut terlihat Theodore lengkap dengan tablet dan buku catatan mengikuti kuliah layaknya mahasiswa sungguhan. Meski belum berstatus sebagai mahasiswa resmi, Theodore mendapat izin khusus untuk hadir sebagai guest student. Setiap minggu, Theodore datang ke kampus 3 kali untuk mengikuti perkuliahan berdurasi 1 hingga 2 jam. Pihak kampus melalui pernyataan Kepala NTU, Profesor Christian Wolfram, menyebut universitasnya terbuka untuk mendukung talenta luar biasa seperti Theodore. Diketahui, Theodore memiliki IQ di atas rata-rata dengan skor 149 dan sudah mencetak beberapa rekor akademik nasional di Singapura. Minatnya terhadap kimia muncul sejak usia 5 tahun. Hi, I'm Theodore. I'm 7 and I'm attending chemistry lecture in NTU. Ya, dari dunia musik, dunia pemirsa, rapper asal Amerika Serikat Wiz Khalifa memuji keramahan masyarakat Indonesia. Belum lama ini Wiz tampil di Bali dan mendapat sambutan hangat dari warga dan staf hotel selama berada di Pulau Dewata. Wiz Khalifa tampil di Atlas Beach Club, Bali pada Rabu 22 Oktober 2025. Wiz Khalifa sukses unjuk kemampuan di hadapan para penggemarnya. Yang mencuri perhatian warganet, Wiz Khalifa menyanjung tinggi keramahan warga Indonesia melalui media sosialnya. I'm tired of this. Hold on, let me show y'all how grand this is. Look, we got her right here making drinks and tea and juices and all types of special things. This is my squad right here. This is my family members. You know what I'm talking about. And I'm gonna walk y'all through. Melihat akun Instagramnya di @WizKhalifa, Wiz menyebut dirinya dan tim disambut hangat selama di Bali, Indonesia.
Wiz menyebut with open arms and big hearts. Wiz Khalifa juga menyinggung keramahan staf hotel dan penduduk lokal yang membuat Wiz dan tim merasa seperti di rumah sendiri. Unggahan tersebut langsung viral dan menjadi perbincangan di jagat maya. Netizen menyebut Bali memiliki daya tarik dan mengucapkan terima kasih kepada Wiz. Pujian disampaikan Wiz Khalifa seperti soft endorsement untuk Indonesia. Pemirsa, salah satu hewan laut golongan vertebrata yaitu hiu. Hiu terancam tidak lagi memiliki taring di masa depan. Hal ini berisiko mengganggu populasi hiu dan ekosistem laut. Hiu terancam kehilangan gigi di masa akan datang. Pakar menyebut pengasaman laut menjadi faktor bisa merusak gigi hiu sehingga menghilangkan senjata andalannya guna bertahan hidup. Rahang hiu memiliki beberapa garis gigi baru bisa cepat tumbuh menggantikan yang hilang. Namun kondisi laut semakin asam bisa mempercepat kerusakan gigi dan membuat gigi hiu hilang lebih cepat dari laju pergantian alamiahnya. Penelitian ini dilakukan tim Jerman dengan judul Simulated Ocean Acidification Effect on Shark Tooth Morphology. Hasil menunjukkan dampak hiu kehilangan gigi beresiko mengganggu populasi hiu dan stabilitas ekosistem laut secara keseluruhan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi Arab Saudi menuju masa depan visi 2030. Jangan kemana-mana, tetaplah di Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, Arab Saudi dikenal sebagai pusat sejarah Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, kini sedang menjalani transformasi besar melalui rencana nasional Saudi Vision 2030. Di antaranya pengembangan mega proyek masa depan seperti The Line di kawasan Neom, Maraya Concert Hall di Alula, dan Qiddiya City sebagai pusat hiburan dan olahraga baru. Seperti apa rencana Saudi Arabia ke depan? Berikut informasinya untuk Anda. Selamat datang di Saudi Arabia. Saudi Arabia menempati posisi khas sebagai negara menampung dua kota suci umat Islam, yaitu Mekah dan Madinah, pusat ibadah haji, umroh, dan sejarah Islam. Pemerintah menegaskan bahwa identitas negara ini sangat terkait dengan nilai-nilai Islam dan moderasi, dan bahwa pembangunan modern dilakukan sambil tetap menjaga akar tersebut. Rencana Vision 2030 sudah diluncurkan untuk mendiversifikasi perekonomian Saudi, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan meningkatkan sektor teknologi, pariwisata, budaya, serta hiburan. The Line adalah proyek kota linier futuristik dalam kawasan Neom di barat laut Arab Saudi. Dirancang tanpa mobil pribadi, tanpa jalan raya konvensional, dan tanpa emisi karbon dari transportasi. Kawasan ini dirancang dengan tujuan untuk menjaga sekitar 95% dari lahan sebagai alam terbuka. The Line akan menggunakan sistem kereta cepat internal. Seluruh transportasi akan menggunakan energi listrik terbarukan dan sistem infrastruktur canggih seperti smart grid, AI, manajemen air dan limbah yang akan mendukung kehidupan sehari-hari. Proyek ini dimaksudkan menjadi model global untuk kota masa depan, menggabungkan manusia, alam, dan teknologi. Sebagai bagian dari strategi Vision 2030, The Line berfungsi sebagai pendorong investasi global, teknologi, dan pengembangan ekonomi baru di Arab Saudi. Maraya Concert Hall terletak di lembah Asar Al-Ula, sebuah wilayah yang kaya akan situs arkeologi dan lanskap batu kuno. Bangunan ini dirancang sebagai salah satu ikon budaya masa kini dalam konteks sejarah dan alam Al-Ula. Bangunan ini menampilkan 9.740 meter kubik kaca cermin pada fasadnya, sehingga menjadikannya bangunan bercerminan terbesar di dunia.
Maraya berfungsi sebagai gedung pertunjukan multiguna seperti konser, konferensi, pameran, dan acara budaya internasional. Bangunan ini memberikan pengalaman di mana lanskap alam menjadi bagian panggung dan refleksi cermin memperluas ruang visual dan menghadirkan panggung alam. Qiddiya City adalah proyek giga, yaitu hiburan yang dikembangkan oleh Qiddiya Investment Company di bawah dana publik Arab Saudi. Berjarak sekitar 40 km dari pusat Riyadh. Proyek ini menggunakan filosofi Power of Play yang menciptakan kota hiburan, olahraga, budaya, dan residensial dalam satu kawasan terpadu. Di dalam Qiddiya terdapat taman tema bertaraf internasional dan taman air Aqua Arabia dengan 22 wahana di 8 zona tematik. Selain hiburan, akan terdapat distrik gaming and esport, fasilitas olahraga, seni dan budaya, serta kawasan residensial yang mendukung kehidupan warga dan pengunjung. Qiddiya bukan hanya destinasi wisata. Proyek ini diharapkan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan dan memperkuat ekonomi nasional melalui diversifikasi sejalan dengan Vision 2030. Transformasi yang dilakukan Arab Saudi melalui proyek-proyek ini menunjukkan sinergi antara warisan spiritual, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi teknologi. Dari The Line sebagai model kota masa depan, Maraya sebagai ikon budaya, hingga Qiddiya sebagai pusat hiburan global, semuanya menunjukkan bagaimana negara ini melangkah ke masa depan tanpa melepaskan akar sejarahnya. Kini, Arab Saudi tengah menampilkan wajah barunya sebagai negara yang menghormati sejarah Islam, sekaligus membangun masa depan yang berbasis teknologi tinggi. Dari Arab Saudi kita ke Nepal, pemirsa. Nepal merupakan jantung Himalaya yang menyimpan sejuta pesona memikat dunia. Mulai dari kekayaan budaya di Kathmandu, keindahan alam di Pokhara, panorama sunrise di Nagarkot, hingga megahnya Sagarmatha National Park dengan Gunung Everest sebagai mahkota bumi. Lalu seperti apa keindahannya? Berikut tayangannya untuk Anda. Kathmandu, ibu kota Nepal, disebut sebagai pusat budaya dan spiritual Himalaya. Di sini berdiri kuil-kuil kuno, stupa megah, serta istana bersejarah diakui UNESCO. Setiap sudut kota menghadirkan kehidupan syarat dengan doa, tradisi, dan keramah tamahan masyarakat setempat. Di sebelah barat terdapat Pokhara, menyuguhkan suasana damai sekaligus petualangan. Danau Pewa yang indah memantulkan puncak Makapure atau Gunung Vistel menjulang gagah. Dari perbukitan Sarangkot, wisatawan bisa menyaksikan matahari terbit dengan latar Himalaya yang menakjubkan. Tak hanya itu, Pokhara kini resmi menjadi ibu kota pariwisata Nepal, dengan beragam aktivitas mulai dari trekking hingga paragliding mendunia. Tak jauh dari Kathmandu, Nagarkot menjadi surga kecil bagi para pencinta panorama. Desa di ketinggian ini menawarkan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang spektakuler. Dari menara pandang, wisatawan bisa menyaksikan jajaran Himalaya, bahkan Gunung Everest dari kejauhan. Keindahan ini kian melengkapi suasana pedesaan yang tenang dan hangat. Dan inilah mahkota bumi, Sagarmatha National Park, kawasan yang menjadi rumah bagi Gunung Everest, puncak tertinggi dunia. Selain pesona alam yang luar biasa, kawasan ini juga menyimpan kekayaan budaya masyarakat Sherpa hidup berdampingan dengan alam. Tengboche Monastery menjadi pusat spiritual tak pernah sepi dari doa. Tak heran, UNESCO menetapkan Taman Nasional ini sebagai warisan dunia sejak 1979. Nepal adalah harmoni sempurna antara budaya, alam, dan spiritualitas. Dari hiruk-pikuk Kathmandu hingga ketenangan puncak Everest. Negeri di atap dunia ini terus menjadi destinasi impian para pelancong.
Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Saya Restu Landari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Mata Dunia hanya di Berita Nasional TV. Terima kasih dan sampai jumpa.